Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi pada bab sistem reproduksi pada manusia. Ini materi yang terakhir, yaitu tentang penyakit ataupun kelainan pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sini sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan menjadi manfaat untuk kehidupan kita. Berdoa, dimulai. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai materi tentang penyakit ataupun kelainan organ reproduksi pada manusia, sudah ibu ingatkan pada tujuan pembelajaran di awal, itu salah satunya adalah untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kita agar tetap sehat, karena memang penyakit-penyakit atau kelainan dari organ reproduksi itu sangat-sangat mengerikan. Kemudian yang kedua adalah untuk kita bisa menjaga kehormatan diri kita, ya, lebih hati-hati dalam menjaga kehormatan diri kita, dan juga untuk mentaati perintah Allah, karena bisa dikatakan bahwa penyakit atau kelainan organ reproduksi ini adalah salah satu azab yang dibayar tunai oleh Allah di dunia ini kepada manusia yang melanggar syariatnya dengan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, ataupun melakukan hubungan seksual yang udah di luar pernikahan dan juga dilarang dalam syariat. Baiklah, kita mulai dari penyakit yang pertama, ya. Mohon maaf kelewatan yang ini dulu. Nah, penyakit yang pertama itu adalah penyakit AIDS. Nah, pasti kalian udah sering dengar ya, penyakit AIDS di sini, ya. Penyakit AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Nah, di sini ada kata-kata imuno. Nah, artinya virus HIV ini dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, lebih detailnya dia menyerang sel darah putih tertentu. Yang mana kita tahu bahwa leukosit atau sel darah putih itu merupakan salah satu organ darah yang dia berperan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita, ya. Jadi dia akan menyerang penyakit-penyakit yang menginfeksi tubuh kita. Nah, tapi karena di sini sistem sel darah putih jauh lebih banyak karena dia berkembang secara abnormal, ya, tidak normal. Nah, sehingga sel darah putih ini jadi lebih banyak dibandingkan sel-sel darah yang lainnya. Sedangkan kita tahu ya, kita sudah pelajari pada di kelas 8 tentang sel darah, bahwa sel darah putih itu tidak banyak, dia hanya sedikit. Yang paling banyak itu adalah sel darah merah. Nah, di sini maka sel darah putih yang karena yang terlalu banyak jumlahnya, yang abnormal di sini, nah dia akan menyerang balik sel-sel darah yang lain ataupun bagian tubuh yang lain. Sehingga daya tahan tubuh kita ini malah semakin menurun karena dia menyerang tubuh kita sendiri. Seperti itu. Nah, sehingga tubuh kita akan mudah terserang penyakit, ya, kita akan mudah sakit, kemudian tubuh kita juga melemah, bahkan bisa habis. Ya, seperti yang ada di gambar. Nah, itu seram sekali ya. Nah, di sini untuk HIV itu sendiri, ini dia dapat menular, tapi menularnya salah satunya adalah dengan pemakaian jarum suntik bergantian ataupun dengan hubungan seksual, ya. Tapi tidak menular melalui misalnya kita salaman dengan penderitanya ataupun menggunakan alat makan, peralatan makan penderita AIDS, ya, ataupun melalui udara, itu tidak. Nah, di sini juga bisa menularnya juga bukan hanya tadi jarum suntik ya, jarum suntik, kemudian seks bebas, kemudian satu lagi dia melalui misalnya transfusi darah, ya. Tapi Bu jelasan satu-satu. Kalau misalnya transfusi darah, insya Allah untuk zaman sekarang itu akan minim sekali yang terkontaminasi oleh penyakit-penyakit menular, karena memang transfusi yang secara legal itu sudah harus mengikuti SOP klinis, ya, sebelum ditransfusi kepada resepiannya. Jadi si pendonor ini dia darahnya akan dites dulu, ya, akan dimasukkan ke dalam laboratorium untuk diuji apakah dia menderita penyakit menular atau tidak. Nah, kemudian jarum suntik, ya. Nah, ini makanya para pekerja-pekerja medis, kalau misalnya ada jarum suntik, tolong jangan dibuang sembarangan. Dan jangan buang sampahnya di tempat pembuangan sampah umum. Karena takutnya nanti jarum-jarum suntik ini akan disalahgunakan oleh orang lain.
yang jadinya nanti orang lain nggak tahu ternyata dia menggunakan jarum suntik yang bekas ya. Kita nggak tahu loh. Jadi jangan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian juga yang penderita narkoba. Semakin meningkatnya penderita narkoba berarti bisa diikuti juga dengan tingginya penderita HIV. Kenapa? Karena salah satu penggunaan narkoba itu adalah dengan menggunakan jarum suntik. Nah, dia ini pasti umumnya menggunakan jarum suntik yang sudah berkali-kali atau menggunakan jarum suntik yang bekas, tidak mungkin yang baru, karena bagi mereka itu rasa sensasinya akan berbeda. Nah, maka di sini untuk penularan penyakit melalui pemakaian jarum suntik yang bekas atau bergantian, ini penularan HIV sangat tinggi. Ya pencegahannya ya tadi, kalau kita ke dokter, kita sakit mau disuntik, nah kita tanya dulu ini jarumnya yang sekali pakai kan gitu. Kemudian kalau misalnya transfusi, kalau misalnya kita mau lebih hati-hati lagi, boleh kita nanya ini pendonornya siapa gitu ya, identitas dari si pendonor, identitas kesehatannya ya. Biasanya kalau orangnya itu disembunyikan ya, kalau kita nggak tahu siapa orangnya. Kemudian ya kita melakukan hubungan seksual ya dalam pernikahan. Insya Allah kalau kita menjaga ya dalam kesucian kita, Allah juga akan menjaga dalam kesehatan kita. Amin insya Allah. Itu udah pasti ya. Kemudian yang kedua adalah kanker serviks atau kanker mulut rahim. Ini menyerang perempuan karena memang hanya perempuan yang memiliki mulut rahim. Nah, kanker ini disebabkan juga sama, dia bertumbuhnya abnormal di bagian sel-sel serviks ya. Sehingga sel-sel serviks ini dia menutup ya, kemudian juga bisa keputihan yang berlanjut, bisa sampai pendarahan. Kemudian kalau misalnya berhubungan seksual meskipun dalam pernikahan dia jadi sakit gitu sampai bisa pendarahan juga. Kemudian bisa headnya nggak teratur atau headnya malah berlebih, terus timbul rasa gatal, bisa juga kekurangan darah jadinya anemia karena kan dia pendarahan terus ya. Nah kemudian ya selanjutnya bisa ya semakin fatal. Nah kanker serviks ini disebabkan oleh apa sih? Banyak sekali. Yang pertama bisa disebabkan karena infeksi dari virus HPV, Human Papilloma Virus. Nah, di sini juga Human Papilloma Virus ini bisa disebabkan karena seks bebas ya. Kemudian perilaku seksual, jadi meskipun dia melakukan hubungan di dalam pernikahan kok, tapi istrinya misalnya di bawah umur. Nah, ini juga nggak boleh karena organ reproduksinya itu belum siap gitu ya. Jadi kalau misalnya yang menikah pun juga ya nggak boleh terbawa nafsu ya. Misalnya yaudah kan saya udah nikah gitu kan, tapi nikahnya sama anak di bawah umur, itu bukannya itu namanya memenangkan nafsu namanya ya, karena nggak boleh seperti itu. Kasihan juga nanti yang istrinya ya kan, masih di bawah umur itu sangat-sangat berisiko untuk terkena kanker serviks. Kemudian perokok aktif ya, itu sudah dijelaskan sekali di iklannya itu bahwa dapat menyebabkan kanker. Kemudian bisa juga trauma kronis, misalnya karena persalinan yang berkali-kali atau persalinan beresiko, misalnya di yang umurnya sudah sangat tua. Nah itu dia baru melahirkan yang pertama kali, misalnya di atas kehamilan 40 gitu misalnya. Kemudian penggunaan pil KB, nah ini juga sangat-sangat menghambat karena dia dia itu kan menghambat untuk kesuburan kita ya kan. Udah otomatis pil KB ini kalau diminum jangka panjang itu salah satunya bisa berisiko ya terkena kanker serviks. Kemudian defisiensi asam folat, defisiensi itu artinya kekurangan asam folat. Nah, ini biasanya asam folatnya ini yang berasal dari vitamin A, C, dan E ya. Pencegahannya gimana? Ya menikahnya di umur yang normal ya, ibaratnya misalnya 25 tahun gitu ya, yang memang sudah siap. Jadi bukan yang umur 15 tahun, 13 tahun, itu kasihan nanti ya. Kemudian pilih kontrasepsi yang metodenya barrier yang aman ya, yang tidak menyebabkan kanker serviks malah memberikan perlindungan.
Kemudian hindari hubungan seksual pada usia muda dan jangan gonta-ganti pasangan dan jangan melakukan zina. Kemudian hidup sehat ya, salah satunya adalah menjaga kebersihan. Kemudian memperbanyak makan sayur dan buah. Ya. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat ya gambarnya, ini serem sekali tuh. Jadi ini mulut rahimnya tuh sudah sangat-sangat besar. Ini biasanya udah kanker stadium 4 ini. Zulmizalik ya. Oke, next kita ke kanker ovarium. Kanker ovarium udah jelas adalah kanker yang menyerang ovarium. Jadi pertumbuhan sel-sel abnormal pada ovarium. Nah, ini biasanya menyerang wanita-wanita yang menopause ya. Jadi yang dia sudah waktunya untuk berhenti menstruasi. Tapi enggak juga sih, ada beberapa juga pada kasus yang enggak semuanya ya, jadi enggak semuanya. Tapi ada juga yang dia menyerang wanita yang dia baru melahirkan pertama kali di atas umur 35 tahun. Jadi ya sebaiknya merencanakan pernikahan memang sejak kita sudah mulai dewasa ya. Salah satunya adalah untuk mencegah. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Nah, ini kanker ovarium, ini salah satunya ya, karena memang ini ovariumnya dia membengkak. Nah, ini akibatnya. Ya Allah, nauzubillah. Kemudian selanjutnya adalah kanker prostat. Nah, kalau kanker prostat ini dia menyerang pada bagian laki-laki, ya. Jadi sel-sel abnormal itu muncul di kelenjar prostat sehingga mendesak dan merusak jaringan di sekitarnya. Nah, di sini untuk yang prostat itu dia letaknya ada di bawah kantung kemih. Ya. Nah, ini biasanya gejalanya dia bisa sering buang air kecil, ya, ataupun kebalikannya jadi sulit buang air kecil. Ya, kemudian urinnya berdarah, kemudian nyeri pinggul atau punggung. Nah, biasanya kalau misalnya emang kakak tuh kadang suka sulit untuk mengetahui penyebabnya apa, penyebab pastinya, karena memang penyebabnya banyak sekali. Tapi ada beberapa hal pada kanker prostat yang resikonya sangat tinggi, ya. Pertama adalah usia, kemudian adalah riwayat keluarga, sama yang terakhir adalah diet yang tinggi lemak, ya. Jadi hati-hati. Ada juga yang beberapa menyatakan bahwa terlalu sering bagi laki-laki untuk buang air kecil berdiri. Nah, itu juga sangat-sangat berisiko untuk terkena kanker prostat. Nah, ini kalian bisa lihat ya kanker prostatnya. Jadi di bawah kantung kemih, nah itu mengalami pertumbuhan sel-sel abnormal sehingga menghambat dari keluar urin. Jadi bisa sangat sering buang air kecil ataupun sangat sulit buat buang air kecil ya. Next, penyakit selanjutnya adalah sifilis atau raja singa. Nah, ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Treponema pallidum. Nah, dia bisa menular dia bisa melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan juga melalui kehamilan. Jadi kalau kehamilan berarti anaknya yang kena, ya. Jadi nauzubillah min dzalik, bayangkan seorang manusia yang ibunya, bapaknya melakukan zina, kemudian anaknya yang kena, padahal anaknya nggak bersalah sama sekali. Biasa ya sakit ya. Nah, di sini gejala awalnya tuh dia timbul bisul pada penis laki-laki dan juga pada rahim perempuan. Nanti dia juga bisa mengeluarkan darah. Nah, bukan hanya bisul, tapi dia juga bisa muncul lesi-lesi di seluruh tubuh dia. Ya, tapi enggak bisa di mana aja, bisa di sariawan, bisa di mulut, bisa di tenggorokan. Nah, itu bisa nanti demam ringan, pembegakan kelenjar limfa, sampai di lipatan-lipatan tuh banyak sekali tebal ya. Ini kalian bisa lihat nih di sini. Tuh. Ya, yang sebelah sini nih. Yang ini, nah ini itu sifilis ya, raja singa. Nauzubillah min dzalik, bayangkan Allah ngasih azab bagi orang yang melakukan zina ya, dan ini dibayar tunai dan Allah munculkan azabnya. Allah kasih lihat ke orang-orang, ya Allah. Betapa mengerikannya. Azabnya Allah kasih lihat bahwa inilah dia yang melakukan zina. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai, semoga anak-anak ibu semuanya dilindungi oleh Allah dalam iman dan takwa ya. Oke.
Selanjutnya adalah gonorrhoe, nah atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah ini gejalanya dia keluar cairan berwarna putih, rasa nyeri saat buang air kecil, serta mulut uretra pria biasanya bengkak dan agak merah. Nah ya Allah, nauzubillah min zalik ya. Sama ini juga disebabkan karena seks bebas. Ya Allah. Ini bukan hanya seks bebas melalui vagina aja, tapi juga bisa melalui anus ataupun melalui seks oral. Jadi banyak orang yang melakukan, oh saya tenang aja kalau saya seks bebas saya nggak bakal hamil kok, kan melalui anus, kan melalui seks oral gitu. Jangan salah, itu semuanya bisa terkena penyakit menular, bisa terkena penyakit reproduksi karena Allah tidak bisa ditipu. Allah Maha melihat, Allah tidak akan pernah tidur. Ya, Allah bayar kontan bagi orang-orang yang melakukan zina. Nauzubillah min zalik ya saya, dulu jangan sampai seperti ini. Jaga diri kalian baik-baik ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah herpes genitalis. Nah, herpes ini dia disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya adalah muncul bintil-bintil berkelompok pada kemaluan yang hilang dan timbul tapi akhirnya menetap seumur hidup. Nah, ini bukan hanya di bagian organ kelaminnya aja, tapi juga bisa di daerah mulut bagi yang melakukan seks oral ya. Kemudian ada kondiloma acuminata yang disebabkan oleh virus human papilloma. Gejala timbulnya adalah timbulnya kutil yang dapat membesar di mulut rahim yang bisa menimbulkan kanker rahim. Nah, jadi hati-hati sekali ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah hamil anggur atau mola hidatidosa. Ini merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin. Jadi kalau di USG dia ada kantungnya ya, tapi nggak ada janinnya. Nah, dia gelembung-gelembung molanya ini terdapat gelembung-gelembung mola dan pembekuan darah di sekitarnya. Nah, ini disebabkan karena kegagalan pembentukan bakal janin pada saat pembelahan zigot ya, sehingga hanya muncul gerombolan-gerombolan dari gelembung-gelembung darah ya, membentuk seperti buah anggur. Kemudian infertilisasi ini bahasa lainnya adalah mandul. Ingat yang mandul itu bukan hanya perempuan aja, laki-laki pun juga bisa mandul ya. Kalau misalnya pada wanita biasanya umumnya disebabkan kemandulannya karena tersumbatnya tuba falopi ya. Nah, kemudian menstruasi tidak teratur ataupun adanya lendir pada leher rahim dan juga bisa disebabkan karena hormon estrogen yang sangat rendah. Nah, kalau pada laki-laki juga sama. Kalau misalkan hormon testosteronnya juga rendah, kemudian sel spermanya hanya banyak tapi tidak berkualitas, ya dia tidak bisa mampu menembus dinding rahim, atau dia baru masuk vagina dia sel spermanya udah mati. Nah, ini juga bisa menyebabkan infertilisasi atau kemandulan, ya. Kemudian penyakit yang terakhir adalah kandidiasis atau keputihan yang disebabkan dengan Candida albicans. Sebenarnya kalau dalam dunia medis itu keputihan itu ada dua macam ya. Kalau misalnya keputihan yang karena kondisi fisik kita, yang karena misalnya kita kecapean atau karena kita terlalu stres karena belajar atau kerjaan. Nah, ini biasanya keputihannya berwarna putih, kemudian tidak berbau dan tidak menimbulkan gatal. Itu wajar saja ya. Nanti juga akan hilang. Nggak kenapa-napa, itu bukan penyakit. Nah, tapi kalau misalnya keputihannya ini berwarna kuning, kekuning-kuningan, kemudian dia gatal-gatal, kemudian berbau asam. Nah, ini bisa saja disebabkan karena infeksi dari jamur Candida albicans. Ya, dia menimbulkan rasa gatal dan juga dia juga bisa salah satunya ini adalah penyebab dari penyakit kanker serviks. Ya, jadi harap hati-hati, jaga kebersihan ya bagi yang perempuan. Tetap menjaga daerah organ vital kita dalam keadaan kering, tidak basah agar tidak ada jamur albicansnya. Kemudian kalau misalnya muncul gejala-gejala yang tadi Ibu sebutkan dari semua penyakit, harap langsung segera dicek ke dokter ya. Baik, sampai sini sudah selesai ya materi kita. Oh iya, ada satu lagi tapi Ibu belum tulis di situ, yaitu adalah penyakit kanker payudara. Yang mana kanker payudara ini dia juga menyerang organ payudara pada perempuan, tapi ingat laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Ini disebabkan banyak faktor, bisa karena pola hidup yang gak sehat, bisa karena apa lagi ya? Karena masa dia di atas umur 35 ya, dia belum
belum pernah melahirkan. Kemudian itu sangat beresiko ya, bukannya berarti semua yang ada 35 yang belum menikah kemudian dia kena kanker payudara, enggak, tapi beresiko, iya. Kemudian juga bisa disebabkan karena hormon yang terlalu tinggi, kemudian sama riwayat keluarga. Jadi kalau kanker payudara itu bukan hanya perempuan saja yang kena, laki-laki pun juga kena, ya. Baik, selesai sampai materi kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan berikan komentar kalian dengan bijak dan baik ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, no dislike ya. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.